Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Diva Amalia Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemrograman perpustakaan yang ada di dalam buku paket Teknologi Informatika kelas 12 di halaman 166 sampai dengan 170. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas sekaligus pemenuhan nilai pada mata pelajaran Teknologi Informatika dengan guru pembimbing Pak Heri. Baik teman-teman, jadi sebenarnya program yang ada di halaman 166 sampai dengan 170 itu adalah program yang masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya. Karena program tersebut tidak bisa dijalankan atau tidak keluar outputnya. Nah, sedangkan pada tampilan layar saya ini, itu adalah program dari halaman 166 sampai dengan 170 yang sudah diperbaiki atau sudah dilengkapi, sehingga program ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Oke, di sini saya akan coba untuk menjalankan program ini. Ya, teman-teman. Jadi, kalau hasilnya keluar seperti ini, outputnya itu keluar, berarti program tersebut sudah bisa kita jalankan karena dia ada outputnya gitu. Tidak terjadi error saat kita compile. Oke, langsung saja seperti yang saya katakan, saya akan membahas mengenai bagian-bagian atau unsur pendukung dalam sebuah program. Yang pertama itu di sini ada hashtag include. Oke, jadi apa sih kegunaan dari include itu? Ternyata tujuannya yaitu untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Nah, contoh dari header file itu seperti di sini. Di samping include ini kita pakai header file-nya yaitu iostream. Jadi iostream itu merupakan salah satu contoh dari header file di mana iostream itu merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Oke, nah selain iostream ini, itu biasanya juga ada jenis atau contoh dari header file lainnya. Contohnya ada kayak studio.h, conio.h, dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke baris kedua, itu ada using namespace std. Jadi, apa sih kegunaan dari using namespace std? Jadi using namespace std itu berarti kita akan menggunakan semua yang ada dalam namespace std atau standar seperti scene, count, handle, dan lain-lain yang merupakan fitur-fitur di C++ standar library. Jadi kita hanya perlu menuliskan code daripada standar code, scene daripada standar scene, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk di baris keempat itu ada inMain. Nah, jadi inMain itu berfungsi untuk, jadi inMain itu adalah fungsi main, merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Nah, sedangkan maksud dari in-nya itu sendiri yang ada di depan kata main itu adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di dalam fungsi main, wajib kamu sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat adanya penggunaan semikolon dari mulai baris kedua, kemudian di baris kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, jadi kalau semikolon itu kita mungkin sering menyebutnya dengan tanda titik koma. Jadi semikolon itu
adalah karakter yang menandakan akhir dari instruksi dan harus disertakan pada setiap akhir instruksi pada program C++ manapun. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi tipe data char. Di sini kan kita lihat ya, ada char nama, kemudian ada char judul, terus ada char nama 3. Nah, itu tuh adalah fungsi tipe data char. Jadi, char di sini itu adalah tipe data karakter seperti huruf, namun terbatas pada jumlah nilai yang kita masukkan. Ada pula string adalah tipe variabel data yang akan ditampilkan seperti yang kita tulis ketika di-compile. Bisa dibilang string itu adalah kumpulan dari char. Ingat saja bahwasanya char itu adalah karakter, jadi bisa abjad, simbol, dan lain sebagainya. Sedangkan string itu adalah kumpulan dari char, yang mana akan membentuk suatu kata atau kalimat. Kemudian di sini kita menggunakan array 2 dimensi. Nah, ini adalah contoh dari array 2 dimensi, di mana array adalah sebuah variabel yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan lebih dari satu nilai yang memiliki tipe yang sama, atau dalam kata lain, array adalah sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi, array 2 dimensi adalah array yang memiliki lebih 2 bentuk indeks array. Nah, tanda bracket ini nih, itu pertama menandakan jumlah elemen baris, sedangkan yang kedua, bracket yang kedua itu menandakan jumlah elemen kolom. Nah, kemudian selanjutnya pada baris 9, 10, 11, dan seterusnya kita bisa melihat adanya penggunaan printf. Nah, printf ini, fungsi dari printf itu sendiri merupakan fungsi yang menampilkan output ke layar komputer. Selain ada printf, juga terdapat adanya scanf. Jadi, fungsi scanf itu adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Nah, kemudian di sini kita lihat ada penggunaan apa? Coba kita lihat. Nah, penggunaan dan. Di sini ada penggunaan simbol atau karakter dari dan, di mana kegunaan dan dalam C++ itu merupakan operator yang bernama alamat memori operator, dan jika digunakan pada suatu variabel akan berfungsi untuk mengambil alamat memori dari variabel tersebut. Kemudian, di sini terdapat beberapa fungsi printf yang kita menggunakannya dengan simbol %s, terus ada apalagi nih, kita lihat ini ada %d ya kan, terus abis itu ada slice n. Nah, itu adalah contoh dari fungsi printf untuk dalam bentuk format teksnya. Jadi kalau untuk yang %s ini itu adalah simbol untuk menampilkan nilai string. Sedangkan untuk %d-nya itu adalah simbol untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Kemudian untuk slice n-nya itu sendiri, itu adalah simbol untuk membuat baris baru atau bisa dibilang endel. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini kita menggunakan if, terus else gitu, pastikan if, terus ada, coba kita lihat ke bawah. Nah, kita pakai if, tadi kan ada if ya di atas, terus kita pakai else if. Jadi, kegunaan if else if itu pada dasarnya kondisi if else if itu adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan berlanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya lagi, dan seterusnya hingga blok else terakhir, atau terdapat kondisi if yang menghasilkan nilai true. Nah, selanjutnya kita lihat bersama apa yang bisa kita jelaskan. Oke, di sini ada tanda sama dengan atau sama dengan 2 kali. Jadi karakter dari sama dengan
merupakan salah satu dari operator logika, di mana operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar atau true dan logika salah atau false. Jadi operator logika itu sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses perulangan atau looping. Jadi karakter sama dengan atau sama dengan dua kali merupakan operator sama dengan. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat adanya perulangan ya. Di sini ada perulangan atau loop dalam C++. Contohnya di sini ada for, terus abis itu ada apa lagi? Coba kita cari. Habis itu ada do, terus abis itu ada while. Oke, jadi kalau yang untuk for itu sendiri, dia ini coba nih, for itu sendiri, dia itu untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Sedangkan untuk yang si while-nya ini, nah while di sini itu untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Kemudian di sini kita lihat juga ada penggunaan do while. Do while. Jadi do while di sini sama seperti while melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Namun, instruksi akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Coba kita lihat. Oke, di sini ada for. Kita bisa melihat adanya for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan dari jumlah dikurangi 1, dan i plus plus. Jadi apa sih maksud dari itu? Jadi kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0 atau i sama dengan 0. Hitungannya sampai berapa? Sampai i lebih kecil sama dengan dari jumlah dikurangi 1. Kemudian, di setiap perulangan i akan bertambah plus 1 atau i plus plus. Nah, selanjutnya, di situ untuk for yang lainnya, seperti di sini ada for j sama dengan 0, terus ada dan seterusnya, itu hampir sama kayak tadi, cuman dia beda, ada beberapa angka atau karakter yang mungkin berbeda. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat adanya kegunaan goto di sini. Oke, goto. Jadi, apa sih kegunaan dari goto itu? Jadi, pernyataan goto adalah perintah untuk mengerahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label di sini merupakan identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Oke. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada penggunaan garis 2 atau karakter garis-garis. Jadi karakter garis-garis atau garis 2 itu juga merupakan salah satu operator logika. Operator garis-garis akan menghasilkan true jika salah satu operan true. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa menemukan adanya penggunaan return 0. Jadi return 0 itu return adalah statement yang berfungsi untuk mengeluarkan, baik mengembalikan atau mengoutputkan nilai dari sebuah fungsi yang dimana nilai yang sudah dihasilkan tadi akan diproses oleh bagian lain daripada program. Nah, return 0 di sini digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Oke, teman-teman, kurang lebih penjelasan dari Meisya terkait unsur-unsur atau pendukung dari adanya sebuah program. Mungkin itu saja, tadi kita sudah belajar banyak, semoga
apa yang Misha sampaikan dan Misha paparkan pada video kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga ini juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penilaian saya pada mata pelajaran teknologi informatika. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.